Pemirsa Jendela Kota, kita tahu bersama bahwa kerumunan dalam akhir tahun sangatlah memiliki potensi terjadi di seluruh daerah Indonesia termasuk kota Parepare. Dan sudah keluar surat edaran 23 Desember oleh Satgas COVID-19 Parepare tentang pembatasan kerumunan dengan poin yang membatasi waktu beroperasi hingga pukul 8 malam pada toko, swalayan, retail modern, restoran, rumah makan, dan kafe atau warung kopi. Kapolri Jenderal Idam Aziz menerbitkan maklumat baru terkait penanganan pandemi virus corona. Maklumat keempat yang dikeluarkan Idam pada 2020 ini berisi ancaman penindakan terhadap kerumunan pada masa libur akhir tahun. Lewat maklumat nomor 4/4/12/2020 tertanggal 23 Desember 2020, Idam menyerukan agar ada kepatuhan protokol kesehatan dalam pelaksanaan libur hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tujuannya agar mencegah terjadinya penyebaran virus corona. Dalam maklumat itu, setidaknya ada 4 poin yang ditegaskan oleh Idam. Idam meminta agar masyarakat tak menyelenggarakan kegiatan atau pertemuan yang mengundang kerumunan orang banyak di tempat umum. Pasalnya, penyebaran virus corona dalam skala nasional masih belum sepenuhnya terkendali. Selain itu, masih ada potensi penyebaran virus di tengah masyarakat. Pemirsa, kegiatan-kegiatan yang dilarang digelar selama libur Natal dan Tahun Baru antara lain perayaan Natal dan kegiatan keagamaan di luar tempat ibadah, pesta atau perayaan malam pergantian tahun, arak-arakan, pawai hingga karnaval dan pesta penyalaan kembang api. Jenderal Polisi Bintang 4 itu mengatakan pihak kepolisian akan menindak tegas apabila terdapat pelanggaran dalam aturan yang termaktub dalam maklumat tersebut. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari maklumat tersebut. Pemirsa, sebagai informasi, pemerintah telah memangkas libur akhir tahun 2020 sebanyak 3 hari. Awalnya cuti bersama yang berbarengan dengan libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 berjumlah 11 hari. Namun demikian, libur akhir tahun tetap menyisakan 8 hari, yakni libur Natal sebanyak 4 hari dan libur Tahun Baru sebanyak 4 hari. Keputusan pemangkasan jatah libur dan cuti bersama akhir tahun ini diputuskan dalam rapat bersama Menko PMK dengan Kemenaker, Kemenpan, RP, dan Kemenak. Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Adhisa Smito mengatakan ada beberapa langkah antisipasi yang dapat dilakukan pada tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Yang pertama adalah antisipasi kemunculan kerumunan sosial, politik, budaya, dan keagamaan seperti perayaan keagamaan di ruang terbuka, menyarankan untuk tidak melakukan.
jika terpaksa kapasitasnya tidak lebih dari 50% untuk acara di dalam ruangan. Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan kanal YouTube Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Republik Indonesia. Pun menyatakan pemerintah daerah atau Pemda meniadakan Car Free Day dan menutup sarana olahraga massal seperti stadion, pusat kebugaran, dan kolam renang. Lebih baik berolahraga di lingkungan rumah. Kedua, lanjut mengantisipasi kemunculan kerumunan karena kegiatan ekonomi. Di sini, kementerian dan lembaga yang berwenang harus menjamin protokol kesehatan yang ketat, baik sejak penumpang tiba di terminal, pelabuhan, atau bandara, ketika sedang berada dalam moda transportasi atau ketika turun dari armada transportasi. Begitu juga dengan pengelola gedung swalayan, mal, dan pasar tradisional. Mereka harus menyosialisasikan dan mengawasi seluruh pedagang serta penyewa kios untuk menerapkan protokol kesehatan saat berinteraksi dengan masyarakat. Sementara itu, khusus antisipasi kerumunan di luar gedung pasar, diperlukan kerjasama dengan pengelola pasar informasi dan organisasi masyarakat rukun tetangga atau RT atau rukun warga atau RW. Sedangkan khusus lokasi wisata, pemantauan penerapan protokol kesehatan harus dilakukan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif daerah dengan memperhatikan aturan operasional wisata di masa pandemi. Yang ketiga, upaya antisipasi kemunculan kerumunan keluarga dan kekerabatan. Hal ini juga terkait dalam berkendara yang aman, tetap terapkan protokol kesehatan yang ketat. Alangkah lebih baik menunda acara keluarga yang tidak terlalu penting, membatasi arus keluar masuk keluarga baik ke sekolah asrama maupun lapas, dan efektifkan akses daring. Yang keempat, lanjut antisipasi kerumunan akibat bencana. Usahakan tidak memanfaatkan tenda untuk lokasi pengungsian dan memanfaatkan fasilitas penginapan dan rumah penduduk yang tersedia untuk mencegah kerumunan. Yang kelima, berpesan kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara terbuka, terutama bagi yang mengumpulkan massa cukup banyak dan berpotensi menjadi klaster baru COVID-19. Bahkan dari hasil pemantauan sudah ada peserta aksi unjuk rasa yang terkonfirmasi positif COVID-19. Pun mengingatkan COVID-19 dapat menelan korban jiwa. COVID-19 mematikan dan jangan anggap enteng. Pemirsa, 5 langkah itu menurutnya bisa terwujud asal semua pihak baik pemerintah daerah atau Pemda dan masyarakat meningkatkan sinerginya untuk menjalankan protokol kesehatan secara disiplin arahan konkret Satgas COVID-19 terkait penularan virus corona saat libur panjang.
Yang pertama, bagi masyarakat yang dalam keadaan mendesak harus melakukan kegiatan di luar rumah selama periode libur panjang tersebut harus mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang dimaksud adalah menerapkan aturan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan serta hindari kerumunan atau 3M. Keputusan untuk keluar rumah harus dipikirkan secara matang dan mempertimbangkan semua risiko yang ada. Yang kedua, lanjut Satgas COVID-19 mendorong agar masyarakat yang menerima kunjungan dari keluarga dan sanak saudaranya saat libur panjang ini untuk tetap menjalankan 3M. Meskipun tamu merupakan bagian dari keluarga, tetap terapkan protokol kesehatan yang ketat karena kita tidak tahu dengan siapa sebelumnya mereka berinteraksi. Adapun yang ketiga, Satgas COVID-19 mendorong agar perusahaan atau perkantoran mengambil langkah antisipatif bagi karyawannya yang bepergian keluar kota pada masa libur panjang ini. Perusahaan didorong mewajibkan karyawannya yang keluar kota untuk melapor agar dapat didata, terutama yang memutuskan untuk bepergian ke wilayah zona orange dan atau merah. Selain itu, perusahaan dan kantor mewajibkan karyawannya untuk melakukan isolasi mandiri jika ada yang merasakan gejala COVID-19 setelah libur panjang. Penekanan mobilitas penduduk menyatakan penekanan mobilitas penduduk selama pandemi COVID-19 diklaim berhasil menurunkan kasus dan angka kematian akibat COVID-19. Maka dari itu saat ini masyarakat dan Satgas COVID-19 harus bersinergi dengan baik agar menciptakan kelancaran protokol kesehatan dengan kondusif, aman, dan tentram. Pemirsa Jendela Kota, itulah tadi informasi seputar antisipasi kerumunan libur akhir tahun di masa pandemi versi Jendela Kota. Dan pemirsa, Anda juga bisa menyaksikan kembali tayangan ini di Facebook dan YouTube TV Peduli. Dan terus saksikan Jendela Kota dengan informasi menarik lainnya hanya di TV Peduli.